Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis keberapa ya terakhir ya? Tiga berapa? 390. 389. Berarti sekarang 390 ya? Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu'in faman istata'a an yastakthir falyastakthir, rawahu Tabarani fil Awsat. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu khairu mawdu'. Salat itu sebaik-baik amal. Maka barang siapa yang mampu untuk memperbanyak salat, hendaklah ia perbanyak. Di sini ibu-ibu menunjukkan bahwa amal yang paling baik adalah salat. Ini sesuai dengan hadis di mana Nabi mengatakan, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian itu apa? Salat. Karena subhanallah, ya salat itu ya rukun Islam nomor 2. Dan pahalanya sangat agung dan besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana tidak, salat adalah merupakan hubungan antara hamba dengan Allah. Salat memperbaiki hati. Rasulullah menyebutkan bahwa salat itu cahaya. As-salatu nur. Dan salat itu memberikan kekuatan pada diri seseorang, ya, untuk bisa menjauhkan kemungkaran dan melaksanakan segala macam kebaikan. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ya Rasulullah SAW saja ibu-ibu minta kepada Allah agar dijadikan kesejukan hatinya itu di dalam salat. Kata Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan dijadikan kesejukan pandanganku itu di dalam sholat. Sampai Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Hai Bilal, jadikan hati kita beristirahat dengan sholat. Maka orang yang ya cinta kepada sholat, senantiasa berusaha untuk memperbanyak sholat, ini insya Allah bu, ya derajatnya dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang sudah lewat ya. Ketika ada Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, sal, silahkan kamu minta. Kamu minta apa?
Apa kata laki-laki ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu tolong aku ya untuk kamu memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat. Hadis berikutnya 391. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin faqal man sahibu hadzal qabri faqalu fulan faqala raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW melewati kuburan. Lalu beliau bersabda, siapa? Ini kuburan siapa ini? Mereka mengatakan itu kuburan si fulan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, 2 rakaat ya lebih ia sukai daripada seluruh dunia. Bayangkan, Nabi mengatakan bahwa 2 rakaat lebih ia disukai oleh si mayat yang ada di kuburan ini daripada seluruh dunia. Berarti itu menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu bahwa perbekalan terbaik kita menuju kuburan itu dengan memperbanyak apa? Sholat. Ya, alhamdulillah banyak sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk kita ya. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat sunnah rawatib, ada lagi sholat ya mutlak. Apa itu sholat mutlak? Yaitu kita sholat kapan saja kecuali kalau di waktu-waktu yang dilarang. Di mana sholat mutlak itu ibu-ibu ya tidak dibatasi dengan rakaat. Boleh 10, boleh 20, boleh 100, boleh 200. Iya. Imam Ahmad disebutkan bahwa beliau setiap harinya sholat mutlak itu 200 rakaat. Masya Allah ya. Demikian pula kita dianjurkan sholat wudhu setiap kali kita berhadas, kita wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Tentu pahalanya besar, Masya Allah. Maka kita berusaha ibu-ibu ya untuk memperbanyak sholat. Karena 2 rakaat sholat itu lebih disukai oleh mayat kata Rasulullah SAW dibandingkan dunia dan seisinya. Karena dunia nggak ada manfaatnya setelah kita meninggal tuh nggak ada manfaatnya. Harta, rumah yang mega, ya, kendaraan yang mewah, gak ada manfaatnya kalau udah mati sih. Yang bermanfaat setelah kita meninggal dunia apa? Pahala, amalan saleh. Makanya ibu-ibu, kita sekarang hidup di dunia alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesempatan. Dan kita tidak tahu ajal kita sampai kapan. Yang masih muda tidak ada jaminan kalau umurnya sampai tua nggak ada jaminan, Mbak. Yang masih kecil nggak ada jaminan juga. Kalau dia bakalan sampai tua juga nggak bakalan ada jaminan. Yang namanya usia, yang namanya ajal itu tidak melihat umur. Maka setiap kita berusaha, ya, banyak beramal saleh, terutama sholat. Ya. Hadis 392. Wa an Mutarrif qala qa'adtu ila nafarin min Quraisy faja'a rajulun faja'ala yusalli wa yarka' wa yasjud wa la yaq'ud faqultu wallahi ma ara hadha yadri yansarif an syaf'in aw an witrin faqalu ala taqumu ilaihi fataqulu lah qala faqumtu
Faqultu ya Abdullah, ma araka tadri tansarif ala syaf'in aw ala witrin? Qala walakinna Allah yadri. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sajada lillahi sajdah kataballahu lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah wa rafa'a lahu biha darajah. Faqultu man anta? Faqala Abu Dzar. Faraja'tu ila ashabi faqultu jazakumullahu min julasai syarran amartumuni an u'allima rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mutarrif bin Syikhir, dia berkata, aku pernah duduk bersama beberapa orang dari Quraisy. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Maka ia pun sholat, ruku, sujud, sholat, ruku, sujud, berdiri, suku, sujud, dan tidak duduk tahiyat. Aku berkata, demi Allah, orang ini pasti nggak tahu dia ini sholatnya ganjil apa genap. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu berkata, kenapa kamu tidak berdiri kepadanya dan mengatakan itu kepada dia? Lalu aku pun berdirilah. Lalu aku berkata kepada dia, ya Abdullah, aku melihat kamu ini sepertinya nggak bakalan tahu kamu ini jumlah sholatnya genap atau witir. Maka orang itu berkata, akan tetapi Allah tahu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sujud untuk Allah sekali sujud, Allah akan tuliskan untuknya dengan sekali sujud itu satu kebaikan. Dan Allah gugurkan dengannya satu keburukan. Dan Allah angkat untuknya satu derajat. Maka aku berkata, kamu siapa emang? Ia berkata, aku Abu Dzar. Maka aku pun kembali kepada teman-temanku sambil berkata, ya, semoga Allah memberi kalian balasan. Ternyata kalian ini teman-teman yang buruk. Kalian perintahkan aku untuk mengajarkan seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fi riwayatin, dan dalam riwayat disebutkan, fara'aituhu yutilul qiyam wa yukthirur ruku' was sujud. Aku melihat dia memperbanyak berdiri, dia memperbanyak ruku dan sujud, artinya memperbanyak rakaatnya, Pak. Fadzakartu dzalika lah, lalu aku menyebutkan hal itu kepada dia. Faqala ma alautu an uhsin. Ya, aku berusaha memperbaiki salatku. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man raka'a raka'ah aw sajada sajdah rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu khati'ah. Siapa yang salat walaupun satu rakaat, ya, atau sujud walaupun sekali sujud, akan diangkat dengannya satu derajat dan digugurkan darinya satu kesalahan. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Bazzar, dan hadis ini kata beliau hasan atau sahih dengan banyaknya jalan. Hadis ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya, menyebutkan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Di mana Abu Dzar ini sholatnya terus menerus, nggak ada tahiyat-tahiyatnya, Pak. Sampai-sampai Mutarrif mengatakan, ini kok sholatnya begini. Pasti orang ini nggak bakalan tahu nih, rakaatnya bakalan ganjil atau apa, genap ini. Akhirnya sama teman-teman Mutarrif disuruh negor, kamu tegur aja tuh orang tuh. Ya, datanglah Mutarrif kepada orang ini. Ya, maka Mutarrif pun kemudian menegur orang ini. Kamu ini kok sholatnya begitu? Kamu ya jangan-jangan nggak tahu nih jumlah rakaat kamu ini bakalan ganjil apa genap ini? Kata sahabat ini, tapi Allah tahu. Maka beliau pun kemudian memberikan alasan.
Karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan begini, siapa yang sujud sekali sujud, maka Allah akan tuliskan satu kebaikan untuk dia. Dan Allah gugurkan satu keburukan dari dia. Dan Allah akan angkat satu derajat untuk dia. Maka Mutharif merasa heran, loh kok dia mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda. Maka Mutharif nanya, kamu siapa emang? Kata dia, aku Abu Dzar. Masya Allah. Rupanya ini sahabat Nabi SAW. Marahlah Mutharif kepada teman-temannya sambil berkata, kalian ini ternyata teman-teman buruk. Masa aku disuruh ngajarin sahabat Nabi? Iya. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu. Ya, kita ambil faedah yang pertama, Pak. Para tabi'in itu sangat menghormati para sahabat, Pak. Mereka sangat mengagungkan para sahabat, Pak. Iya. Maka dari itulah kita pun juga harusnya menghormati para sahabat. Jadikan mereka dan anggap mereka generasi yang terbaik, dan memang mereka generasi yang terbaik sudah. Para tabi'in saja Pak Ibu, kalau ada permasalahan apapun rujuknya kepada para sahabat. Maka kita pun jadikan para sahabat sebagai rujukan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena mereka itu generasi yang sudah dijamin. Di dalam Al-Quran, dalam hadis. Banyak sekali pujian terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Siapa itu? Para sahabat. Tsummal yalunahum, tsummal yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya. Faedah yang kedua Ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan Ibu-ibu dan Bapak sekalian anjuran untuk memperbanyak sholat, Pak. Dan yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan cara dua-dua. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, demikian. Ya. Dalam sebuah riwayat demikian, sholatul laili wan nahar mathna mathna. Sholat di waktu malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi di sini Abu Dzar ya, sholatnya sekaligus. Ya, ruku, sujud, bangkit lagi, ruku, sujud, bangkit lagi. Terus saja nggak tahiyat-tahiyat. Ya. Masya Allah. Maka ini pemahaman Abu Dzar menunjukkan bahwa beliau menganggap boleh nggak apa-apa. Memperbanyak seperti itu, nanti tahiyatnya di akhir aja. Dan memang ini khilafiyah di kalangan para ulama. Iya. Yang jelas kalau kita ngikutin dalil yang mengatakan bahwa sholat malam dan siang itu 2 rakaat, tentu itu lebih baik. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu lebih sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan Bapak Ibu yang ketiga, keutamaan sujud dan ruku. Dimana kalau kita sujud sekali sujud, maka itu Masya Allah pahalanya ditulis 1 kebaikan. Digugurkan 1 keburukan dan diangkat 1 derajat, bayangkan, Masya Allah. Iya, berarti kalau kita memperbanyak sholat, otomatis kita akan banyak sujud, Pak. Semakin kita banyak sujud kepada Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jarang kita sujud sama Allah, semakin kurang kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Orang kalau sujud kepada Allah itu Pak Ibu, keutamaannya agung di sisi Allah. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah itu ketika dia sedang apa?
sujud. Makanya Rasulullah menganjurkan supaya kita banyak-banyak berdoa saat apa? Sujud. Kata Rasulullah, fa'aktsiru fihi du'a. Perbanyaklah berdoa ketika apa? Sujud. Faqaminun an yustajaba lakum. Itu lebih dekat untuk diijabah. Masya Allah. Iya. Baik, hadis berikutnya 393. وعن يوسف بن عبد الله بن السلام قال أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه فقال يا ابن أخي ما أعملك إلى هذه البلدة أو ما جاء بك قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن السلام فقال بئس ساعة الكذب هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله غفر له رواه أحمد بإسناد حسن. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam ia berkata, aku mendatangi Abu Darda saat beliau sakit menuju kematiannya. Lalu ia berkata, hai anak saudaraku, apa yang membuat kamu datang kemari ke negeri ini? Maka Yusuf berkata kepada Abu Darda, tidak ada keperluan apa-apa sih, kecuali untuk menyambung silaturahim antara engkau dengan antara ayahku yaitu Abdullah bin Salam. Kenapa? Karena Abu Darda itu temannya Abdullah bin Salam. Maka anaknya ingin menyambung silaturahim dengan teman-teman bapaknya. Ini termasuk apa? Termasuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Termasuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal apa? Itu kita menyambung hubungan dengan teman-teman bapak kita. Kalau tahu misalnya si fulan itu teman bapak kita dulu waktu hidupnya, langsung kita sambung nih, kita datangi rumahnya. Itu termasuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, ibu tahu misalnya si fulanah itu teman ibu kita dulu waktu hidupnya. Kemudian kita datangi rumahnya, kita sambung. Maka itu termasuk bakti kita kepada ibu kita yang sudah meninggal dunia. Makanya kalau ibu bertanya gimana caranya Ustadz berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu diantaranya. Ya, sambunglah hubungan dengan teman-temannya orang tua kita. Ya. Lalu Abu Darda berkata, sesungguhnya saat inilah adalah merupakan seburuk-buruknya saat untuk berdusta. Iya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya karena Abu Darda sedang sakit menuju kematian. Lalu Abu Darda ingin membawakan hadis. Dan Abu Darda ingin menekankan bahwa yang beliau sampaikan ini benar-benar yang beliau dengar dari Rasulullah SAW bukan dusta. Iya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan ia memperbagus wudunya. Memperbagus wudu itu gimana sih Bu caranya? Yaitu kita berusaha untuk berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Ya, dengan mencuci setiap anggota 3 kali. Betul-betul kita perhatikan jangan sampai ada bagian yang tidak tercuci. Ya. Tsumma qam, kemudian setelah berwudu, dia berdiri fasalla rakaatain, ia salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Sahal merasa ragu, artinya perawi hadis ini ragu, 2 atau 4. Yuhsinu fihinna dzikra. Dia perbagus zikirnya dalam sholat itu. Wal khusyu' dan kekhusyuannya.
Dia betul-betul pelihara khusyuknya dalam sholat dia, bacaan-bacaannya dia baguskan gitu. Tsumma yastaghfirullah. Kemudian setelah itu dia minta ampun kepada Allah, ghufiralah. Kecuali ia pasti akan diampuni oleh Allah. Iya. Di sini menunjukkan ibu-ibu keutamaan wudu lalu sholat setelahnya 2 rakaat. Iya. Dalam hadis Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan pernah Pak Ibu berwudu 2 rakaat, berwudu dengan bagus gitu. Kemudian setelah selesai berwudu, Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a mithla wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, itu wudunya Rasulullah SAW. Thumma yusalli raka'atain, kemudian ia sholat 2 rakaat setelah wudu itu. La yuhadits fihi man nafsahu, dia tidak memikirkan dunia saat sholat. Artinya dia benar-benar fokus, khusyuk dalam sholat. Illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya. Cuma masalahnya ibu-ibu, untuk mengamalkan hadis ini nggak mudah loh Bu. Siapa di antara ibu-ibu yang bisa khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam? 2 rakaat aja. Ada yang bisa jamin? Susah. Kita terkadang di awal sholat takbiratul ihramnya khusyuk. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca surat, mulai mikir ini, mikir ono, ingat ini, ingat sana. Sampai terkadang lupa udah berapa rakaat saya. Iya. Gak mudah ternyata Bu untuk mengamalkan hadis ini nih. Sementara untuk mendapatkan keutamaan hadis ini disebutkan dalam hadis itu apa? Dia perbagus bacaan dan khusyuannya. Perbagus dia bacaan Al-Fatihahnya, suratnya, bacaan ketika rukunya, ketika i'tidalnya, ketika sujudnya, ketika dia duduk di antara 2 sujudnya, dia benar-benar khusyuk ya dalam sholatnya itu. Pikirannya nggak kemana-mana, nggak pergi ke Jakarta, nggak ke Bogor, nggak ke Saudi, ya. Nggak pakai paspor lagi. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau bisa ternyata kita khusyuk dalam 2 rakaat itu, baru kita dapat keutamaan ini. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Luar biasa. Memang buat khusyuk itu butuh perjuangan Ibu. Jangan berharap ya, kita maunya sholat khusyuk itu nggak ada tantangan, nggak bisa. Memang Allah sudah takdirkan Pak, setiap ibadah itu pasti ada tantangannya Pak. Ketika kita sholat ada tantangannya. Apa tantangan kita dalam sholat Pak Ibu? Ada setan namanya khinzab atau khinzib. Si khinzib ini memang kerjaannya gangguin orang sholat. Si khinzib ini cara ganggunya gimana Pak? Mengingatkan kepada kita sesuatu yang sebelumnya nggak ingat tuh. Mungkin Bapak dan Ibu-Ibu nanya, kenapa sih Allah ciptakan si khinzib itu Ustadz? Jawabnya karena Allah ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Memang sudah takdir Allah Pak, setiap ibadah itu akan ada rintangan. Untuk apa? Untuk menguji kesungguhan kita dalam ibadah itu. Ibu menuntut ilmu, ada aja rintangannya Pak. Rintangannya apa coba? Teman-teman yang ngajak ngobrol lah, ngantuk lah. Rintangannya apa lagi Pak? Ya, males lah, mau pergi kok males ya.
Selalu aja ada rintangannya. Kenapa? Karena Allah ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Ya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Maka dari itu kita berusaha sekuat tenaga. Berjuang gimana caranya supaya sholat kita bisa apa? Khusyuk. Gimana sih caranya Ustaz bisa khusyuk itu? Agar kita bisa khusyuk ibu, kita sangat membutuhkan apa bu? Pertama, ini modal utamanya apa? Itu khasyatum minallah. Rasa takut kepada Allah. Orang semakin takut kepada Allah biasanya semakin khusyuk insya Allah. Tapi semakin kurang rasa takutnya kepada Allah, semakin kurang khusyuknya. Ya. Yang kedua, modal kita bisa khusyuk apa bu? Hati yang mengagungkan Allah. Hati yang mengagungkan Allah. Makanya kan kita disuruh kalau mau memulai sholat dengan mengucapkan apa bu? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa bu? Allah yang paling besar. Kenapa kita disuruh ketika mulai sholat dengan takbir, ketika mau ruku takbir, ketika mau sujud takbir. Seakan memberikan sinyal kepada kita ibu. Selama hati kita mengagungkan Allah, selama itu pula kita akan khusyuk biiznillah. Makanya kata Ibnu Qayyim apa bu? Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai'in khasha'at jawarihuhu. Siapa yang ketika sholat di hatinya yang terbesar hanyalah Allah, pasti khusyuk. Tapi ketika di hati kita ada sesuatu yang lebih besar selain Allah, pasti nggak khusyuk, nggak bisa khusyuk. Ya. Kemudian cara yang ketiga agar bisa khusyuk gimana ibu-ibu dan bapak sekalian? Yaitu berusaha kita mentadaburi yang kita baca. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, kita rasakan kebesaran Allah di hati kita. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita berusaha untuk pahami yang kita baca. Segala puji Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita pahami, kita hayati betul. Insya Allah kalau kita lakukan itu, biiznillah, kita bisa khusyuk. Yang keempat, supaya kita bisa khusyuk apa? Yaitu zikrul maut fis sholah. Banyak mengingat kematian ketika sedang sholat. Kita merasa bagaimana kalau setelah saya sholat saya meninggal dunia, gimana coba? Kita bayangkan begitu bu. Gimana kalau ini sholat saya yang terakhir. Setelah selesai saya sholat saya meninggal dunia. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan cara itu insya Allah kita bisa apa? Khusyuk. Ya. Yang kelima, agar kita bisa khusyuk apa? Hindarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekhusyuan. Contoh yang merusak kekhusyuan apa bu? Sajadah yang bergambar-gambar. Kadang ibu pakai sajadah, gambarnya masjid. Pas lagi sholat ibu perhatiin ini pintunya berapa nih masjid? Masjid apa ini ya? Itu kan jadi ganggu. Rasulullah aja bu, manusia yang paling khusyuk, merasa terganggu sholatnya gara-gara pakai baju yang ada gambar-gambarnya. Ada hiasannya. Rasulullah pernah diberikan hadiah oleh Abu Jaham, yang baju yang ada hiasan-hiasannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung cabut baju itu sambil kelihatan gak suka. Lalu beliau bersabda, ini tolong kembalikan baju ini kepada Abu Jaham. Karena hiasannya menggangguku waktu aku sholat. Sampai begitu. Iya. Rasulullah aja sampai merasa terganggu oleh hiasan yang ada di dalam di baju. Apalagi di sejadah.
Sementara sebagian kita mengatakan, Ustadz, saya sejadahnya walaupun bergambar bisa khusyuk lah Ustadz. Kita katakan, Masya Allah, kamu lebih khusyuk dari Rasulullah. Hebat banget. Iya. Iya. Nah ini coba Bu, segala sesuatu yang bisa merusak kekhusyuan nih, hindarkan. Kalau ibu lagi masak, masuk waktu sholat, selesaikan dulu masaknya. Jangan sampai, nanti deh saya sholat dulu, pas sholat kepikiran, aduh belum dikasih uyah garam. Ya, aduh kurang ini, aduh kurang itu, jadi sholatnya cepet-cepet. Kata Ibnu Qayyim, di antara tanda kefakihan seseorang, dia selesaikan dulu urusannya baru dia sholat. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila telah masuk sholat dan makanan sudah dihidangkan, maka makan dulu. Kenapa? Supaya kita bisa fokus dalam sholat. Coba perut keloncongan, makanan dua tersedia, ibu sholat dulu. Aduh, kepikiran tuh paha ayam enak banget, ya Allah. Iya, nggak khusyuk. Ini ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Jadi kita berusaha ya supaya bisa khusyuk, hindarkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Selesaikan urusan-urusan kita itu. Saya Ustadz nggak bisa khusyuk karena mikirin utang, gimana ya Ustadz? Serahkan sama Allah. Minta sama Allah. Sungguh-sungguh waktu sholat khusyuk. Insya Allah dengan khusyuknya kamu Allah bayarin utang kamu. Iya. Hadis 394. An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man tawadda'a fa ahsana wudu'ah thumma shalla rak'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu Abu Dawud wa fi riwayatin 'indah ma min ahadin yatawadda' fa yuhsinul wudu' wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa biwajhihi 'alaihima illa wajabat lahul jannah. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian setelah itu ia sholat 2 rakaat dan dia tidak lupa dalam sholat, tidak lalai dalam sholatnya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dalam riwayat yang dalam riwayat juga, ya dalam riwayat Abu Daud juga dengan lafaz tidak ada seorang pun yang berwudu lalu ia perbagus wudunya dan sholat 2 rakaat, benar-benar ia menghadapkan dengan hati dan wajahnya, artinya dia sungguh-sungguh fokus khusyuk ya, kecuali dia wajib masuk surga. Di sini menunjukkan ibu-ibu ya, keutamaan orang yang melakukan ini. Wudu, memperbagus wudu, Masya Allah. Lalu ia sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Apa balasannya? Balasan yang pertama, dosa-dosanya akan diampuni, Masya Allah. Balasan yang kedua apa? Dia dijanjikan masuk ke dalam surga. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal, Bu. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga, hai Bilal? Karena aku tadi malam masuk surga dan aku mendengar suara terompah kakimu di hadapanku. Kok bisa? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah,
Ma ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu 'indahu wa shallaitu bihi raka'atain. Hai Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat dengan wudu itu. Aku seperti itu, setiap hadas wudu, setelah wudu sholat 2 rakaat. Setiap hadas begitu. Apa kata Rasulullah? Oh, dengan itu kamu masuk surga. Masya Allah. Kita gitu nggak, Bu? Tiap hadas wudu sholat. Tiap hadas wudu sholat. Waduh Ustadz, saya setiap 10 menit kentut, gimana coba? Aduh. Ya, error. Alhamdulillah Ibu, berarti Allah mau ngasih Ibu hadiah. Biar banyak apa? Wudu sama sholat. Setiap hadas, wudu, sholat lagi. Hadas lagi, wudu, sholat lagi. Masya Allah. Ya, walaupun bukan wajib sih, itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi keutamaannya luar biasa loh. Ya, luar biasa. Ini hanya apa? Sesuatu yang menarik buat para pemburu surga aja, Bu. Adapun Bu, orang-orang yang tidak tertarik dengan surga, nggak tertarik sama amalan ini, Bu. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin masuk surga, insya Allah nih dia akan berusaha gimana caranya saya bisa lakukan itu. Saya pengen masuk surga soalnya. Saya nggak mau masuk neraka. Ya. Hadis 395 an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب رعاية إبلنا فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب فقلت بخ ما أجود هذا رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وهو في بعض حديثه ورواه الحاكم إلا أنه قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه الحديث وقال صحيح والإسناد. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu diri kami sendiri. Waktu itu kami berganti-gantian menjaga unta-unta kami. Dan suatu ketika aku mendapatkan giliran untuk menjaga unta. Kemudian di sore hari aku pun kemudian menggiring unta itu ke kandangnya. Lalu aku pun pergi ke masjid, ternyata Rasulullah sedang khutbah. Aku mendengar beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang berwudu lalu ia perbagus wudunya. Kemudian ia berdiri lalu ia sholat 2 rakaat. Di mana ia benar-benar khusyuk ya saat sholat itu. Ia hadapkan dengan hati dan wajahnya. Kecuali ia telah wajib masuk surga. Lalu aku berkata, ya kata Uqbah bin Amir, bakhin, wah bagus banget, bah. Orang Arab itu kalau ngelihat sesuatu yang mencengangkan mengatakan apa? Bah. Maksudnya luar biasa, bagus banget. Ya. Ma'ajwada hadhihi. Betapa bagusnya ucapan amalan ini, kata Uqbah bin Amir. Dikeluarkan oleh Muslim. Namun dalam riwayat Muslim ada tambahan, Bu. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku di belakang. Lalu aku menengok, ternyata Umar. Umar berkata,
sebelum khutbah ini ada yang lebih bagus dari itu. Kamu nggak sempat dengar. Apa itu, kata Uqbah? Sebelum mengucapkan ini Rasul bersabda begini, siapa yang berwudu lalu setelah wudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa. Siapa yang setelah wudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan 8 pintu surga untuk dia. Dan dia boleh masuk surga dari pintu mana saja ia mau. Masya Allah. Cuman Uqbah bin Amir terluput hadis tadi. Iya. Hadis ini Bapak dan Ibu kita ambil faidah ya. Itu keutamaan tadi ya, berwudu, memperbagus wudu, lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan Ibu-ibu hirsus sahabah, semangatnya para sahabat dalam beramal soleh. Sampai-sampai mereka ketika mendengar keutamaan hadis ini mereka langsung berdecak kagum, ma ajwada hadza. Bagus banget ini, Masya Allah, luar biasa. Begitu sahabat para sahabat itu semangatnya ketika mendengar apa? Amalan soleh, pahalanya besar, Masya Allah. Beda dengan kita, kalau kita semangatnya kalau ada untung dunianya Coba aja, di masjid ini Pak, sholat berjamaah berapa saf? Ada yang tahu? 3 saf, Masya Allah. Coba sekali-kali umumin Pak, Bapak dan Ibu-ibu, nanti setelah sholat subuh, setiap orang dibagi 1 juta. Penuh sampai ujung Pak. Penuh sampai ujung. Tapi pas dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang datang dikit cuma 3 saf. Iya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak kaum muslimin Pak lebih tertarik dengan pahala dunia dibandingkan dengan pahala apa? Akhirat. Kalau para sahabat lebih tertarik dengan akhirat daripada apa? Dunia. Para sahabat orang-orang yang paham apalah dunia ini. Duit 1 juta berapa hari juga habis. Tapi pahala akhirat kekal selama-lamanya abadi dalam surga. Itu yang terbaik. Ya. Makanya ibu-ibu, kita para pecinta akhirat harus seperti itu. Kalau ternyata pahala dunia lebih agung di hati kita, maaf, kita masih masuk dalam kategori pecinta dunia. Tapi ketika pahala akhirat lebih agung di hati kita daripada pahala dunia, maka itu menunjukkan kita termasuk anak-anak akhirat. Ali bin Abi Thalib berkata apa? Kata Ali bin Abi Thalib, Pak, Ibu, inna dunya mudbirah wa innal akhirah muqbilah wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Dunia akan pergi, akhirat akan datang, dan dunia dan akhirat punya anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan jadi anak-anak dunia. Nah, kita selama ini jadi anak yang anak mana nih Pak? Anak dunia apa anak akhirat? Loh, Ustaz, masa akhirat mulu? Dunia sama akhirat 50-50 lah. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu selama ini akhirat sama dunia 50-50 enggak? Yang namanya 50-50 tuh gini Bu.
cari dunia 8 jam, cari akhiratnya 8 jam juga. Boro-boro. Cari dunia 8 jam, habis kerja cari dunia, belum lagi dengan hiburan dunia sana. Sholatnya aja kagak pernah khusyuk. Sholat sunnahnya ditinggal-tinggalin, sholat puasa sunnah juga jarang. Terus mau bilang dunia akhirat 50-50, malu dong mas. Ya. Jadi yang benar gimana? Yang benar itu Bu, kita berusaha akhirat kita 100%. Loh kok kita nggak kerja dong? Pahami dulu. Seorang muslim itu berusaha untuk menjadikan setiap aktivitasnya bernilai pahala. Dia berusaha gimana makannya jadi pahala, minumnya jadi pahala, cari duitnya jadi pahala. Ya. Semua aktivitas dia bahkan olahraga dia gimana caranya jadi pahala. Sehingga setiap aktivitas dia sifatnya apa? Pahala, 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 pahala. 100% akhirat jadinya tuh. Ya. Nah itu baru kita jadi anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat dia semangatnya kepada pahala kehidupan akhirat. Anak-anak dunia semangatnya kepada pahala kehidupan apa? Dunia. Nah, sekarang silahkan periksa diri kita anak yang mana ini. Baik ya, lihat jadi para sahabat seperti itu Bu, mendengar sabda Nabi tadi, siapa di antara kalian yang berwudu lalu memperbagus wudu lalu sholat 2 rakaat maka ia masuk surga. Para sahabat langsung bah. Luar biasa ini. Ya. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian, ya. Hadis 396. Wa an Asim bin Sufyan al-Thaqafi annahum ghazaw ghazwat as-salasil. Fafatahum al-ghazwu farabatu. Thumma raja'u ila Muawiyah wa indahu Abu Ayyub wa Uqbah bin Amir. Faqala Asim ya Aba Ayyub fatana al-ghazwu al-'am. وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي ألا أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل كذلك يا عقبة Qala na'am. Dari Asim bin Sufyan al-Thaqafi bahwasanya mereka ikut perang yang disebut dengan perang Salasil. Ya. Salasil ini Pak Bu sebuah tempat di belakang lembah Al-Qura namanya. Yang saat itu panglimanya adalah Amr bin Al-As. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya. Fafatahumul ghazwu. Rupanya Asim bin Sufyan al-Thaqafi ini tidak sempat ikut perang karena ada keperluan. Farabatu maka mereka pun melakukan ribat. Berjaga di tapal batas. Kemudian mereka pun kembalilah kepada Muawiyah. Dan ternyata di sisi Muawiyah ada Abu Ayyub Al-Ansari dan Uqbah bin Amir. Lalu Asim berkata kepada sahabat Abu Ayyub, "Hai Abu Ayyub, kita terluput dari perang Salasil. Wah ini rugi banget kita ini. Dan kita diberitahu kalau seorang yang sholat di 4 masjid akan diampuni dosanya." Apa itu 4 masjid Bu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Quba.
Maka ia berkata, kata Abu Ayyub, "Hai anak saudaraku, maukah aku tunjukkan kepada kamu yang lebih mudah dari itu? Nggak usah jauh-jauh pergi ke 4 masjid. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan dan sholat sesuai yang diperintahkan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Maka Asim bertanya kepada Uqbah, "Benar itu Uqbah?" Kata Uqbah, "Betul." Dikeluarkan Imam Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya. Lihat ibu-ibu dan bapak sekalian. Para sahabat itu merasa menyesal, merasa rugi ketika terluput dari sebuah kebaikan. Masya Allah. Kata Asim, kita terluput dari perang Salasil, sayang banget ya. Iya. Nah, sekarang kita pernah nggak kita menyesal Bu saat kita terluput dari sholat tahajud misalnya Bu. Aduh tadi malam nggak sholat tahajud, hati kita jadi kesel, aduh menyesal gitu Bu. Pernah nggak kita merasa rugi gitu Bu? Kalau ibu pernah merasa rugi karena terluput dari kebaikan, Masya Allah. Berarti ibu memang pecinta amalan saleh. Yang musibah itu kita terluput dari amal kebaikan, terluput dari ketaatan, kita nggak merasa rugi gitu loh. Kita nggak semalam nggak tahajud, hati kita nggak nyesel, nggak merasa rugi. Ada kesempatan beramal soleh, bersedekah, padahal kita mampu, kemudian kita nggak beramal. Anehnya kita merasa nggak menyesal, nggak merasa rugi, Bu. Iya. Itu menunjukkan berarti semangat kita kepada ketaatan kurang, Bu. Tapi kalau kita kehilangan duit langsung kesel banget. Padahal yang duitnya cuma hilang 100.000. Tapi kesel banget. Tapi kalau kita kehilangan amal soleh nggak kesel. Nggak merasa rugi. Padahal amal soleh itu jauh lebih baik daripada duit semiliar. Kata Rasulullah 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuh lihat tuh. 2 rakaat fajar qobliyah subuh saja. Ternyata nggak bisa dibandingkan, dunia dan seisinya nggak bisa dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Kecil dunia itu. Tapi aneh ya, kalau kita terluput dari amal soleh kita nggak merasa rugi. Tapi kalau kita kehilangan duit baru merasa apa? Rugi, ya Allah. Ya, inilah memang akibat daripada apa Bu? Akibat tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Hadis ini juga menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu, semangat para sahabat untuk mengganti amal yang terluput dengan amal yang lain. Jadi para sahabat itu ketika terluput dari amal mereka berpikir keras gimana caranya supaya menggantikan amal yang terluput itu. Iya. Sampai Asim mengatakan aku diberitahu katanya kalau kita pergi ke 4 masjid sholat di sana diampuni dosa kita. Iya. Nah coba Bu, kalau kita terluput dari suatu apa? Amal, kita berusaha mencari amal lain yang sebagai gantinya Bu. Itu menunjukkan akan kesungguhan kita dalam beramal saleh namanya Bu. Demikian pula kalau misalnya kita tidak mampu mengamalkan suatu amalan, coba cari amal yang kita mampu Bu. Contoh misalnya ibu nggak mampu haji, nggak punya duitnya Ustadz, nggak punya haji. Ada duitnya haji tapi nanti nunggu 20 tahun lagi, ya Allah. Nah caranya gimana? Caranya kita cari amal yang pahalanya sama dengan pahala haji. Contohnya apa? Contohnya sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Man ghoda ilal masjid aw roha, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan.
Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, tidak ada niat kecuali untuk mengajarkan ilmu atau belajar ilmu illa roja'a, kecuali dia pulang membawa pahala haji sempurna hajinya. Masya Allah. Datangnya kita pergi ke masjid untuk majlis taklim, untuk menuntut ilmu Allah. Ternyata pulangnya ke rumah bawa pahala sebesar pahala apa? Haji. Luar biasa. Ternyata majlis taklim itu pahalanya luar biasa, Bu, di sisi Allah, Bu. Ya. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, ya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan 4 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid apa? Quba. Apa pahalanya sholat di Masjid Quba? Pahala sholat di Masjid Quba sama dengan umroh. Pahala sholat di Masjid Quba sama dengan apa? Umroh. Apa pahalanya sholat di Masjidil Aqsa? Sebagian ulama mengatakan yaitu 500 kali lipat di masjid-masjid yang lain. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab yang baru. Ya, at-targhib fi sholati fi awwali waqtiha. Kita cukupkan, kita buka tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya? Baik Ibu, sekarang kita menuju tanya jawab. Mohon jangan ngobrol ya Ibu ya. Tanya jawab masih kajian Bu. Apakah kalau kita mau menganggap lunas utang orang kepada kita harus bilang-bilang ke orangnya? Atau cukup diem aja? Baiknya bilang Bu. Ya, supaya dia nggak mikirin terus. Baiknya Ibu bilang ke dia, oh utang kamu sama saya udah dianggap lunas, saya maafin. Ya, jadi jadinya dia merasa enak gitu. Ya, dan itu pahalanya besar loh Bu. Memaafkan hutang. Ya, orang yang berhutang kepada kita itu pahalanya besar, Masya Allah. Semoga dalam hadis di hari kiamat ada seorang laki-laki dihisap oleh Allah. Lalu Allah berfirman kepada laki-laki ini, ma'amaluk fid dunya. Apa amalmu waktu di dunia? Orang ini berkata, aku nggak punya amal ya Allah. Kata Allah, tadzakkar, coba kamu ingat-ingat amalmu apa. Jadi ingat-ingat sama dia. Oh iya, ya Allah dahulu aku suka memberikan hutang ke orang-orang. Lalu aku perintahkan pelayanku, coba kamu lihat siapa yang miskin, maafkan saja hutangnya. Maka Allah berfirman, hari ini aku maafkan kamu. Karena kamu sudah memaafkan hutang temanmu. Masya Allah. Mana yang lebih kita butuhkan Bu? Duit kita atau maafnya Allah? Ya, kalau ibu bisa maafin hutang teman ibu dan ibu punya duit, mendingan kita maafin, Allah maafin kita. Kita sangat butuh maafnya Allah Bu nanti di hari kiamat tuh Bu. Mertua saya kondisi sakit stroke permanen selama kurang lebih 3 tahun berbaring di tempat tidur, tidak bisa berkomunikasi. Memorinya sudah lupa, tidak ingat apa-apa, makan pun dibantu alat. Bagaimana hukumnya dalam Islam apabila meninggalkan sholat dalam kondisi seperti ini? Yang seperti ini mah dimaafin. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan sementara orang ini nggak mampu. Ya, orang ini nggak mampu, gimana lagi? Kalau kita lagi baca Quran dengan mushaf tiba-tiba buang angin. Bolehkah kita teruskan baca Quran atau harus berhenti?
Kata Imam Nawawi dalam kitab beliau, ya, Adab Hamalatil Quran, kalau kita sedang baca Quran, tiba-tiba mau buang angin, hentikan dulu. Buang angin baru lanjutkan. Namun yang lebih utama, Bu, kalau kita bacanya pakai mushaf, kalau pas buang angin langsung pergi wudhu. Baru kemudian teruskan baca lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Iya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Mana yang lebih utama untuk laki-laki dalam pengamalan sholat qobliyah fajar atau sholat sunnah wudhu? Melaksanakan qobliyah di rumah tapi sholatnya jadi tidak tumakninah, berarti sholat berbarengan dengan adzan berkumandang dan jadi tidak menjawab adzan dan tidak berdoa setelah adzan. Atau meninggalkan sholat qobliyah tapi berangkat ke masjid dengan tenang, tidak terburu-buru dan masih memungkinkan menjawab adzan. Mohon jawabannya. Kalau rumahnya deket banget sama masjid sebelah-sebelahan, mendingan sholat qobliyahnya di rumah. Ya. Masalah doa di antara setelah adzan itu kan bisa kita lakukan ketika sujud. Justru Pak, Ibu, kalau kita sholat di antara adzan dan qomat, lalu dalam sujud kita berdoa, maka bertemu dua waktu yang mustajab. Waktu yang pertama antara adzan dan qomat, dan waktu yang kedua ketika apa? Sujud. Maka ini lebih dekat lagi untuk diijabah. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau rumahnya dekat mah mendingan juga sholat qobliyahnya di rumah. Karena memang demikian yang Rasulullah SAW lakukan. Ya. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan sholat sunnah di rumah 27 kali lipat dibandingkan sholat sunnah di masjid. Ya. Tapi kalau rumahnya jauh, kalau dia sholat qobliyah dulu di rumah, akhirnya dia nggak dapat ya takbiratul ihramnya imam, mendingan dia pergi aja sebelum adzan untuk bisa dia sholat qobliyah di mana? Di masjid. Ya. Apakah seorang ayah masih berkewajiban secara materi terhadap anak laki-lakinya yang telah punya penghasilan yang cukup? Kalau anak laki-lakinya sudah punya penghasilan yang cukup, maka tanggung jawab ayah sudah selesai dari sisi materi. Tapi masih ada tanggung jawab lain dari sisi nasihat dan bimbingan. Ya, si ayah wajib membimbing anaknya. Mengingatkan supaya sholat 5 waktu. Mengingatkan tentang pentingnya akidah. Mengingatkan supaya anaknya itu menuntut ilmu. Ya. Di saat sholat di waktu asar, kita lupa kalau tidak ada sholat sunnah rawatib qobliyah. Apakah boleh di saat sedang sholat tersebut niatnya diganti ke sholat asar dengan melanjutkannya? Enggak boleh. Kenapa, Bu? Karena ibu tidak ada niat di awal sholat. Sedangkan niat itu syaratnya di awal sholat. Yang kedua ibu, ada hadis yang menganjurkan kita sholat sunnah sebelum asar. Itu hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan yang saling menguatkan. Sehingga hadis ini hasan insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Berarti ada ya. Qobliyah asar itu ada sebetulnya Bu. Dan jumlahnya 4 rakaat. Tapi itu bukan sholat yang didawamkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan keutamanya Masya Allah, didoakan dirahmati lagi. Semoga Allah merahmati
Orang yang sholat 4 rakaat sebelum apa? Asar, Masya Allah. Apakah ketika kita akan berdoa, ketika sujud bersolawat dulu? Iya. Ada dalam riwayat Tirmidzi ya, disebutkan dengan lafaz begini. Sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi salatihi. Lam yuthni ala Allah wa lam yusalli ala Rasulillah. Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya. Dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat atas Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, ajilah hadha, ini orang tergesa-gesa ini. Fada'ah, lalu Rasulullah memanggilnya. Lalu Rasulullah bersabda, idza ya aradta doa, kalau kamu mau berdoa, ya, fa'athni 'ala Allahi bima huwa ahlu. Tsumma shalli 'ala nabi. Pujilah dulu Allah, lalu salawatlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu silakan kamu minta kepada Allah. Iya. Ini ibu-ibu. Kalau kita sholat berjamaah dengan anak laki-laki yang belum balik, usianya 7 tahun. Apakah di sholat subuh, maghrib, dan isya kita tetap membaca surat Al-Fatihah di surah lainnya dengan jahar sedikit keras? Ini yang jadi imam siapa? Ibu atau anak ibu? Kalau anak ibu umur 7 tahun berarti sudah mumayyiz, Bu. Maka kalau sudah mumayyiz, hendaknya dia yang jadi imam ibu. Kalau dia paham sholat. Disebutkan dalam hadis surat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dari hadis Muhammad bin Maslamah atau Muhammad bin Salamah. Ia berkata, ya, kuntu ahfadhu qaumi lil Qur'an. Aku adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di kaumku. Fa'amarani an a'ummahum. Maka mereka pun kemudian menyuruhku untuk menjadi imam mereka. Maka beliau waktu itu umurnya 7 tahun jadi imam. Ya. Berarti umur 7 tahun itu sudah sah jadi apa? Imam. Ya. Karena umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Ya. Hadis 393 dan 394 hanya untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Atau untuk sholat wajib juga ya Ustadz. Kalau sholat wajib itu lebih lagi pahalanya, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya kita habis wudhu langsung sholat subuh 2 rakaat misalnya. Ya, masuk juga. Cuman kan lebih besar pahalanya kalau kita sholat sunnah dulu kan gitu. Bagaimana tips sholat khusyuk Ustadz ketika hati sedang galau? Karena banyak hal yang menjadi beban pikiran. Dan apakah sabar itu ada batasnya Ustadz? Ada 2 pertanyaan. Gimana caranya khusyuk ketika hati sedang galau? Ibu, ketika kita memikir dengan cerdas, kita akan sadar, Bu, bahwa kalau tanpa bantuan Allah, kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan, ya enggak? Nah, ketika ibu galau karena banyak beban pikiran, cobalah ibu dalam sholat minta bantuan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Karena kalau Allah bantu pasti beres. Iya. Coba kalau ibu cuma pikirin aja galau apa akan selesai? Enggak juga. Tapi ketika ibu sholat, ibu serahkan sama Allah, ya Allah, sambil kita mohon kepada Allah, bantu aku ya Allah untuk menyelesaikan beban-beban ini. Insya Allah khusyuk. Ya, ketika kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sabar itu tidak ada batasnya? Enggak ada.
Kita wajib sabar sampai meninggal. Yang namanya sholat butuh sabar nggak, Bu? Dan sholat sampai kapan? Sampai meninggal. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Bu. Innaha satakunu atharah. Fasbiru hatta talqauni al-haud. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Artinya pemimpin ini nggak peduli sama rakyatnya, lebih mementingkan dirinya sendiri. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Sabarnya sampai kapan dong? Sampai meninggal. Sampai meninggal. Makanya sabar nggak ada batasnya, nggak ada. Maka kalau ada orang berkata begini, ya kesabaran saja saya sudah mulai habis, artinya nggak sabar, ya, artinya nggak sabar. Karena sabar itu, Bu, semakin dilatih semakin kuat sabar itu. Dan semakin kesabaran kurang dilatih, semakin pendek. Kalau ibu contohnya aja, Bu. Ibu sudah terbiasa dengan mobil mewah, rumah megah. Tahu-tahu ibu tinggal di gubuk. Sabar nggak? Nggak sabar. Biasanya apaan sih? Udah tinggi, biasa tidur di kasur yang empuk. Ini tidur di atas balek. Aduh. Biasanya nggak sabar. Kenapa? Karena kita selama ini tidak melatih badan kita untuk tidur di atas sesuatu yang nggak enak. Tapi kalau orang miskin yang memang udah siap biasa tidurnya di atas sembarangan, ya enak-enak aja. Dia lebih panjang sabarnya dari kita. Itu contoh ya. Bahwa kesabaran itu kalau dilatih akan semakin kuat. Tapi kalau kita tidak melatih kesabaran, tidak akan kuat ya kesabaran kita, ibu-ibu sekalian. Kadang saya mempertahankan wudhu di suatu tempat dikarenakan sikonnya tidak memungkinkan untuk memperbaharui wudhu. Boleh tidak wudhu dengan apa nih? Khuf. Apa khuf? Khuf kali ya. Ibu mempertahankan wudhu, maksudnya gimana? Enggak batal-batal. Maksudnya gitu ya? Nah ketika suatu sikon tidak memungkinkan untuk memperbaharui wudhu. Nah kalau memperbaharui wudhu itu hukumnya sunnah, Bu. Kalau memang ibu belum batal, ya udah langsung sholat aja. Nggak perlu lagi untuk memperbaharui apa? Wudhu. Wajibnya wudhu itu kalau sudah batal. Ya. Nah, boleh nggak pada waktu itu saya berwudhu lagi Ustadz dalam keadaan pakai pas kaki misalnya? Boleh, nggak apa-apa, diusap aja. Ya, kenapa? Apalagi ibu belum batal ya wudhunya. Apakah kalau telat kesiangan sholat subuh tetap melaksanakan sholat qobliyah dulu Ustadz? Iya. Berdasarkan riwayat Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya pulang dalam peperangan, Pak. Akhirnya di waktu malam para sahabat meminta, ya Rasulullah gimana kalau kita istirahat dulu? Kata Rasulullah, aku khawatir kita terluput sholat subuh. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku yang akan bangunkan. Akhirnya semua tidur, Pak. Bu. Rupanya Bilal juga ketiduran. Sampai matahari terbit. Ya. Maka yang pertama kali bangun Umar bin Khattab. Maka Umar pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya pada bangun semuanya. Dalam keadaan matahari sudah terbit. Maka kemudian Rasulullah menyuruh untuk meninggalkan tempatnya yang ketiduran itu. Berjalan sebentar. Lalu menyuruh Bilal untuk adzan. Lalu sholat qobliyah.
lalu menyuruh Bilal untuk iqamah, lalu sholat subuh. Ada contohnya dari Rasulullah, ya. Bila kita sudah berusaha sholat dengan khusyuk tapi ternyata masih belum sempurna, Ustadz, apakah sholat kita diterima? Insya Allah, asal kita berusaha. Usaha kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya. Jadi setiap kali kita nggak khusyuk, balik lagi berusaha khusyuk. Setiap kali ingat sana sini, balik lagi berusaha khusyuk. Bagus, asal ada usaha. Waktu sholat sunnah wudhu, ada tamu. Setelah tamu tersebut pulang, apakah kita perlu wudhu lagi, Ustadz? Iya, kalau kentut. Kalau enggak mah enggak. Ya. Kalau kita lupa baca, apa ini? Kalau kita lupa baca, apa ini? Nggak kebaca, susah. Bolehkah sholat di atas sajadah yang berbusa tebal? Boleh. Bahkan Rasulullah pernah sholat di atas kasurnya. Ya. Dan para ulama mengatakan tidak boleh sholat di atas sesuatu yang tidak tetap, goyang-goyang, yang menyebabkan kita jatuh. Kalau busanya tebal jadi goyang-goyang susah, lebih baik jangan. Kalau kita bersin dalam sholat, apakah kita membaca Alhamdulillah? Iya. Iya. Ini berdasarkan hadis Abu Bakar. Jadi kalau kita bersin, haji, Alhamdulillah. Tapi yang di samping jangan jawab. Yarhamukallah. Nggak boleh. Iya. Apa hukum gambar yang dibuat cacat? Contohnya nggak punya hidung, leher. Ya, selama matanya, hidungnya, ya, lehernya dicopot, maka itu insya Allah boleh. Berdasarkan hadis, ya, yang dikutip Imam Ahmad, bahwa suatu malam Rasulullah SAW menunggu malaikat Jibril. Karena sudah janjian. Malam itu Rasulullah nunggu di rumahnya, nggak datang-datang malaikat Jibril. Setelah waktu subuh Rasulullah keluar, ternyata malaikat Jibril ada di luar. Kata malaikat Jibril apa? Hai Muhammad, semalam aku datang, tapi aku nggak bisa masuk. Karena di dalam rumahmu ada anjing. Dan di depan pintumu ada patung. Perintahkan anjing untuk dikeluarkan dan patungnya dipotong kepalanya. Iya. Pokoknya Rasulullah cari rumahnya ada anjing kecil nyelinap di bawah kasur. Dikeluarkan sama Rasulullah. Iya. Tuh, malaikat Jibril nggak bisa masuk Bu ke rumah yang di situ di dalamnya ada apa? Anjing. Atau ada patung, gambar, makhluk bernyawa. Ketika saum sunnah saya sering lemas karena tekanan darah rendah. Sama, saya juga gitu. Sampai-sampai sholat wajib aja lemes dan meninggalkan sholat sunnah. Jika amalan untuk pahala sholat lebih utama daripada saum sunnah, apakah berarti lebih baik saya tidak usah puasa tapi tidak meninggalkan sholat sunnah? Nah ini pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Aku tidak puasa sunnah. Karena kalau aku puasa sunnah, aku tidak mampu sholat sunnah. Dan aku lebih memilih sholat sunnah dibandingkan puasa sunnah. Kalau memang tidak bisa menggabungkan, pilih salah satunya yang paling apa? Utama.
Tapi kalau bisa dua-duanya menggabungkan, itu lebih hebat. Bagaimana cara menghadapi kemungkaran di depan mata Ustadz? Apakah diem aja, sabar atau gimana nih? Tergantung mampu nggak kita mengingkari. Kalau kita punya kemampuan mengingkari, wajib mengingkari. Tidak boleh diam. Tapi kalau kita mengingkari malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, berarti kita tidak mampu. Maka pada waktu itu cukup kita mengingkari dengan hati dan meninggalkan majelis itu, tempat itu. Sejauh mana kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar seorang ibu tiri terhadap anak tiri? Anak tiri saya akhwat belum menikah, liburan ke Bali tanpa mahram. Apakah anak berdosa jika mendiamkan? Penting ibu untuk mendakwahi dia, tapi dari akidahnya dulu. Ya, kenalkan dia kepada Allah. Ingatkan dia tentang hakikat kehidupan di dunia, bahwa dunia sementara. Ajak dia ke majlis taklim. Adapun ibu langsung ke to the point, langsung ke situnya, mungkin dia tidak akan terima. Kenapa? Karena belum ada rasa takut kepada Allah. Belum tumbuh cintanya kepada Allah. Maka penting ibu mulai dari tauhidnya dulu. Kenalkan dulu kepada Allah. Jadikan dia cinta kepada Allah. Jadikan dia takut kepada Allah. Itu dulu deh. Sebab kalau dia sudah takut kepada Allah, dia beriman kepada surga dan neraka dan berharap masuk surga dan takut dari neraka, insya Allah apapun yang kita beritahukan dia terima. Biidznillah. Ya. Demikian, sudah cukup, sudah selesai alhamdulillah pertanyaan-pertanyaannya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.